Heru sebagai Soekarno, Amirul sebagai Sultan Syahrir, Syahrul sebagai Darwis dan Suhud, Loren sebagai Muhammad Hatta dan Soekarni, Idris sebagai Laksamana Maeda, Rosiana sebagai Hairul Saleh dan Latif, Yupida sebagai Fatmawati, Maya Luna sebagai Wikana dan Doni tidak ada. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya pada pukul 13. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudara. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Tadi saya mendengar berita di radio. Oleh karena itu, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Soekarno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Nah, karena Jepang sudah tak terikat oleh kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen-momen ini. Tapi kita tidak ingin proklamasi ini dicampur tangani oleh PPKI. Kenapa meski begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita tidak ingin proklamasi Indonesia ada campur tangan dari bangsa lain. Kalau begitu, kita sepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Maka dari itu, mari kita semua meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan Jepang. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Oh begitu. Jadi semuanya harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara kemari? Mohon maaf mengganggu waktu kami membawa berita yang sangat penting. Kalau begitu silakan masuk. Kalau begitu silakan duduk. Kabar penting apa yang kalian maksud ini? Begini Bu, kami telah mendengar berita dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu, kami sudah mengadakan rapat dan hasilnya setuju bahwa golongan muda harus mendesak golongan tua dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita harus serahkan ini ke dalam rapat PPKI. PPKI adalah buatan Jepang. Indonesia harus merdeka dengan usahanya sendiri. Dan begitu seharusnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu melalui PPKI. Karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita pasti bangkit sedangkan Jepang kalah dalam perang selanjutnya. Di sini tak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang harus diperhitungkan itu? Apakah tindakan kalian kepada wanita dan para putra-putri yang terjadi bertumpah darahan? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan. Bagaimana bisa kita berdiri tegak atas kekuatan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang dirasakan selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kami.
Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Dan memutuskan segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gagal, Bu. Kita harus memikirkan cara ini secara matang-matang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Yang terpenting saat ini adalah kita menghadapi sekutu yang ingin menguasai Indonesia. Masalah kemerdekaan kita bisa bahas lagi pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Baiklah, berarti belum semuanya sudah sepakat dengan ini. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Tokoh tersebut kerengas dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Apa maksud kalian datang kemari? Kami bermaksud untuk membawa Bung Karno menuju tempat pengasingan. Apa maksud kalian ini? Kami akan membawa Bung Karno ke pengasingan sementara untuk menghindari pengaruh Jepang dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut demi keamanannya. Baiklah, kami akan ikut. Kami akan membawa Bung Hatta ke tempat pengasingan. Pengasingan apa? Katakanlah kepadaku di mana Bung Karno dan Bung Hatta. Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah saya akan menjamin keselamatan mereka, dan jika mereka di Jakarta, saya akan menjamin kemerdekaan Indonesia diumumkan besok 17 Agustus dan selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan mengantarkan ke tempat Mas Dengklok. Syukurlah kalian baik-baik saja. Ya, kami setuju proklamasi akan diproklamasikan tanpa adanya campur tangan Jepang. Lalu kapan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Jika kita akan melaksanakannya di rumah Angkatan Laut Perwira Laksamana Maida, Ya, saya setuju. malam ini kita akan ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf mengganggu waktunya malam-malam. Kami memerlukan tempat untuk melaksanakan perencanaan proklamasi esok pagi. Soal Laksamana, bagaimana tidak memutuskan proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Jepang? Baik, kalau begitu, saya akan menjamin selamat Nanda saat berada di rumah saya. Silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maida. Mira, silakan gunakan ruang yang dibutuhkan. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya naskah proklamasi tidak harus ditandatangani PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir di sini? Tidak boleh, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Nah, ini berkat jasa Indonesia, jadi harus atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana jika ini ditandatangani oleh Anda dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan? Ya, sangat bagus. Bagaimana hadirin? Ya, setuju. Alhamdulillah, semua ini berjalan dengan lancar. Ini berkat kuasa Allah yang memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi? Kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman. Oh iya, kita belum mempunyai bendera, lantas bagaimana? Oh iya, aku lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang mencarikannya? Aku tidak punya kain batik, yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah dengan sederhana, yang penting kita dunia. Bagaimana kita menamakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta.
mengibarkan bendera ini? Siap Bu, saya akan siap mengibarkan bendera merah putih. Laksanakan. Laksanakan. Sip, shoot. Tolong kibarkan bendera ini. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita dan berjuang untuk kemerdekaan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Songkokku tunggu Pak. Mana dengan penanda? Oh Allah banyak. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk datang ke sini untuk